Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita ya. Mata kuliah elektronika dan sensor ya, fisika elektronika dan sensor ya. Ya, ya kelihatan ya. Ya, jadi mata kuliah ini untuk mempersiapkan Anda untuk mempelajari pengenalan Internet of Things atau hal-hal yang terkait dengan eh, teknologi IoT ya, termasuk embedded system. Ya, ya setidaknya harus tahu ininya apa itu hal-hal yang terkait dengan elektronika. Ini sudah kalau zaman sekarang ini mahasiswa teknologi informasi mau nggak mau ya harus belajar tentang komponen elektronika ya, meskipun mungkin tingkat kedalamannya tidak sedalam mahasiswa elektro. Ya. Wah ini kenapa ini? Oh ini kok kamera saya mati hidup ya. Ya, begitu juga mahasiswa teknik elektro ya, karena dia belajar mengenai perangkat elektronika, kemudian pembuatan rangkaian elektronika dan sebagainya, yang mana di situ juga kadang-kala memerlukan suatu pemrograman ya untuk kontrol dan sebagainya, maka ya mau nggak mau mereka juga belajar masalah programming. Ya meskipun pemrogramannya juga tidak sedalam Anda ya, kalau tidak sedalam mahasiswa teknik eh, informasi ya, teknologi informasi atau teknik informatika begitu. Ya, tetapi hal-hal yang terkait dengan proyek-proyek elektronika harus dipahami. Nah, untuk itulah kita belajar mengenai komponen elektronika dan alat ukur. Bahkan mata kuliah kita ini sudah mengarah ke arah sana ya, fisika elektronika dan instrumentasi. Nah, kalau mata kuliah sebelumnya itu di kurikulum 2017 fisika medan elektromagnetik. Nah, sekarang kita buat yang lebih menjurus ke elektronika. Baik, kita masuk ke materi. Nah, komponen elektronika. Apa itu komponen elektronika? Jadi komponen elektronika itu merupakan suatu komponen dasar yang disusun dari bahan material tertentu, ya, membentuk rangkaian pada perangkat elektronik dari bahan tertentu ya, karena ada beberapa bahan yang digunakan untuk membentuk komponen elektronika. Dan biasanya dikemas dalam bentuk diskrit. Nah, diskrit itu maksudnya ya satuan ya. Diskrit ini dalam bentuk satuan seperti ini ya, satuan seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian resistor seperti ini ya. Itu maksudnya adalah diskrit ya, per bagian-bagian. Dan ada terminal penghubungnya. Nah, Anda perhatikan di sini, nah, pasti ada terminal penghubungnya ini, ada resistor, ada kakinya kawat dua ya. Kemudian ini induktor ya, ada kakinya dua, kemudian ada chip ya ini, chip, IC dan sebagainya ini, ada konektor-konektor untuk menghubungkan ke komponen elektronika yang lain. Nah, komponen elektronika ini dibagi menjadi dua, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Nah, apa itu komponen aktif? Jadi komponen elektronika aktif itu jenis komponen yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Jadi agar supaya komponen elektronika itu bisa berfungsi, ya maka diperlukan suatu arus ya atau tegangan gitu. Ini. Contohnya adalah dioda, transistor, dan IC ya. Ini penampakan dari dioda ya. Yang ini adalah transistor, yang ini adalah IC ya, IC atau integrated circuit. Dalamnya IC ini ya komponen elektronika sebetulnya ya. Biasanya isinya adalah transistor.
Tetapi tentu jangan Anda bayangkan isi dari integrated circuit ini terus ada transistor seperti ini dimasukkan di sini ya, dijejelkan di sini ya, enggak seperti itu. Maksudnya adalah di dalamnya ada suatu komponen-komponen elektronika yang berfungsi seperti halnya transistor begitu. Ya, balik lagi ke komponen aktif. Jadi ini komponen ini bisa memberikan suatu fungsinya ya ketika diberi arus eksternal. Nah, transistor ini komponen yang sangat penting ya dalam dunia elektronika modern gitu. Kalau dalam rangkaian analog, transistor digunakan sebagai penguat atau amplifier. Ya. Amplify itu artinya adalah memperkuat. Nah, ini fungsinya banyak ya transistor ini seperti pemutus tegangan, ya, penyambung tegangan, modulasi tegangan, dan modulasi sinyal. Dikelompokkan jadi transistor bipolar dan FET, ya, field effect transistor, transistor efek medan. Nah, kita bahas mengenai transistor bipolar. Ini penampakan dari transistor bipolar. Jadi prinsip kerjanya ini memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron di kutub positif. Ada 3 kaki, ya, yaitu kolektor, emitter, dan basis. Nah, ini Anda hafalkan ya, kolektor, emitter, dan basis. Nah, transistor bipolar ini ada 2, jenis NPN dan jenis PNP. Nah, ini disimbolkan seperti di bawah ini simbol transistor ya, ini penampakan transistornya, ini sekilas sih sama ya bentuk fisiknya ya. Di sini juga kolektor, basis, emitornya juga kaki-kakinya sama. Tetapi yang membedakan adalah NPN dan PNP ini simbolnya ya. Ini NPN ini ada tanda panahnya keluar menuju emitor, yang PNP masuk ini ya, panahnya masuk menuju basis gitu ya. Ya tentu kalau Anda bekerja dengan menggunakan transistor, Anda harus membaca juga petunjuknya ya, atau yang biasa yang disebut adalah dataset ya. Dataset ini merupakan suatu informasi yang berisi informasi mengenai komponen suatu elektronika. Misalnya datasheet transistor misalnya ya. Nah, maka di situ di datasheet-nya ada informasi mengenai berapa tegangannya yang harus dimasukkan ya, berapa arusnya, kemudian bentuknya bagaimana, penampakan fisiknya bagaimana, dan sebagainya. Nah, apa sih bedanya NPN dan PNP dan apa sih fungsi dari transistor? Nah, mari kita lihat di sini ya. Ini adalah transistor NPN ya. Nah, transistor NPN ini akan mengalirkan suatu arus dari C menuju E ya, dari kolektor ke emitor apabila diberi suatu arus tertentu ya, arus positif di basisnya. Nah, di sini penampakan simbol tegangan di sini ya, VB ini plus, ini ada arus ke sana. Nah, ini diberikan suatu arus positif ke basis, maka di sini akan mengalirkan arus dari C ke E apabila basis ini diberi arus positif. Nah, apa bedanya dengan PNP? Nah, di sini gambar yang sebelah kiri ini apabila basisnya diberi arus negatif ya, atau di sini di-ground-kan ya, basisnya ini di-ground-kan atau ditanahkan di sini, maka arusnya akan mengalir dari E ke C gitu. Nah, oleh karena itu transistor ini bisa berfungsi sebagai switch ya, switch atau saklar ya. Saklar itu kan fungsinya memutus atau menghubungkan arus ya, nah, seperti itu ya. Tapi ini arusnya switch-nya ya switch elektronik gitu ya. Nah, atas dasar prinsip inilah komputer dibuat ya. Jadi komputer ini kan dibuat berdasarkan apa ini prinsip 0101 gitu ya.
Nah, disitulah 0101-nya itu muncul ya, nyambung enggak gitu ya, atau nyambung putus dan sebagainya. Ini dari kinerja dari transistor. Nah, sebelum ada transistor diciptakan ya, transistor yang bentuknya seperti ini, ilmuwan komputer zaman dulu menggunakan yang namanya tabung hampa ya, atau vakum tube ya. Tabung hampa ini. Kalau Anda belajar arsitektur dan organisasi komputer, nanti di semester 2 ya, maka komputer di tahun 40-an atau tahun 45 itu dengan arsitektur von Neumann ya, maka komputernya ini yang fungsi transistornya itu menggunakan tabung hampa. Nah, tabung hampa ini gedenya kira-kira seukuran botol aqua yang 250 atau 300 ml ya. Gitu. Bayangkan itu satu fungsi transistor gitu. Nah, padahal dalam komputer itu diperlukan banyak sekali ya, ribuan gitu ya. Ribuan transistor. Sehingga apa jadinya? Jadinya ya komputer pada waktu itu besarnya bisa sebesar ruang tidur Anda begitu ya. Gede ya, gede sekali, besar sekali. Nah, kemudian pada tahun 60-an William Shockley ya menemukan transistor yang bentuknya kecil seperti ini ya. Ini dimensinya kira-kira ya 0,5 cm lah ya. Panjang lebarnya 0,5 cm atau setengah cm gitu ya. Nah, kecil, jauh lebih kecil daripada tabung hampa ya, vakum tube gitu. Nah, bisa dibayangkan ya, dari yang segede komputer yang sebesar kamar Anda, ya, kamar tidur Anda menjadi lebih jauh, menyusut menjadi lebih kecil, tapi kapasitasnya lebih besar. Apalagi zaman sekarang sudah bukan sekarang ya, setelah diciptakan transistor, diciptakanlah apa? IC. Nah, apalagi setelah ada IC, integrated circuit, semakin kecil lagi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian transistor yang lain adalah FET, ya, field effect transistor, transistor efek medan. Ini memiliki karakteristik unik, yaitu mengalirkan arus dari daerah source ke drain dikendalikan dengan tegangan tertentu yang diumpankan pada gate, sehingga fungsi dari gate mengontrol aliran arus dari sumber ke saluran pembuangan. Ini sebetulnya ya secara prinsip mirip ya fungsinya ya. Gitu. Oke. Nah, penggunaannya transistor untuk sinyal kecil, small sinyal transistor. Jadi dia mendeteksi sinyal kecil itu peka ya. Untuk saklar arus kecil ya. Jadi untuk saklar yang arusnya kecil gitu ya. Ya mungkin ini bisa dijadikan pada beberapa kasus FET ini bisa dijadikan seperti halnya relay ya. Nah, kalau relay kan secara mekanis ya yang kita tahu ya. Tapi kalau FET ini relay tapi secara elektronik gitu. Nah, apa bedanya? Nah, kalau mekanik ya tentu berdasarkan prinsip-prinsip mekanika ya, misalnya ada magnet yang melewati arus listrik yang melewati kumparan sehingga menjadi bentuk menjadi apa itu menjadi bersifat magnet, kemudian membuka platnya misalnya seperti itu, yaitu mekaniknya. Kalau elektronik ya menggunakan FET ini. Nah, ini integrated circuit. Nah, sesuai dengan namanya, integrated circuit ini sirkuit terintegrasi. Jadi sirkuit yang dijadikan komponen aktif ya, komponen elektronika yang dijadikan satu ya, terintegrasi. Isinya ya gabungan jutaan transistor, resistor dan komponen lainnya. Meskipun ini tentu jangan Anda bayangkan transistor tadi ya dimasukkan di sini ya, enggak seperti itu ya. Tapi maksudnya adalah di dalam ini terdapat komponen elektronik yang fungsinya sama dengan transistor secara diskrit gitu. Tetapi itu banyak sekali. Kegunaannya biasanya buat apa? Ya buat ini ya,
penguat daya, penguat sinyal, regulator, IC, mikroprosesor, dan sebagainya. Penguat sinyal ya, penguat sinyal itu sekarang kecil-kecil. Misalnya kalau Anda mendengarkan musik dari HP ya, itu kan kecil suaranya ya. Kemudian Anda colokkan ke salon gitu ya. Nah, tentu di salon nggak akan kencang suaranya ya. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu penguat sinyal atau amplifier ya. Sehingga ketika dicolokkan ke salon suaranya bisa lebih kencang lagi gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, IC ini juga terdiri dari dua ya. IC analog dan digital. Nah, analog ini berarti dia beroperasi pada sinyal-sinyal yang bersifat analog atau kontinu. Ini biasanya digunakan untuk penguat sinyal, IC regulator tegangan, op-amp, dan sebagainya. Kemudian lawannya adalah IC digital. Ya. IC digital ini berarti cara kerjanya ya sama halnya dengan digital ya 0101. Yang diproses adalah sinyal 0 dan 1 ya atau tinggi rendah saja itu ya yang diolah. Nah, ini contoh dari IC digital Atmel. Mereknya Atmel, serinya Atmega 328P. Ini adalah merupakan IC microcontroller. IC microcontroller. Nah, di sini ada yang namanya kaki-kakinya. Ini kalau Anda melihat di datasheet, maka kaki-kakinya ini ada keterangannya dan ada fungsinya ya. Misalnya 1 sampai 6 ini merupakan port ya, port digital ya. Kemudian ini juga port digital, kemudian yang ini juga port dan sebagainya. Kemudian ada juga untuk yang bagian input tegangan ya, ada ground, kemudian ada untuk kristal dan sebagainya. Nah, IC seperti ini nggak bisa langsung kita gunakan ya, maka kita harus membuat dulu rangkaian-rangkaian dasarnya agar kita bisa memanfaatkan IC ini yang biasa disebut minimum sistem ya, sistem minimum. Nah, kemudian itu tadi komponen aktif ya. Nah, sekarang komponen pasif. Komponen pasif ini kita sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya ya mengenai bagaimana rangkaiannya, kemudian sifatnya, rumusnya ya, rangkaian pengganti dan sebagainya. Jadi komponen elektronika pasif ini jenis komponen yang memiliki karakteristik tidak memerlukan arus eksternal untuk dapat digunakan. Jadi begitu ini ditaruh dalam rangkaian ya dia sudah bisa berfungsi ya. Fungsinya sebagai apa? Ya kalau resistor ya sebagai penghambat ya, penahan arus, kalau kapasitor yang menyimpan tegangan, kalau induktor ya menimbulkan gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Nah, ini resistor, kita sudah pelajari sebelumnya ya. Komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik. Satuannya ohm, bentuknya seperti ini ya. Kemudian simbolnya seperti ini ya, seperti gergaji dan seperti kotak seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda menggambar seperti halnya gigi gergaji gini ya nggak salah. Atau menggambar kotak seperti ini ya boleh ya. Bentuknya secara umum seperti ini ya, bentuk resistornya. Meskipun kalau di komponen, kalau di rangkaian atau PCB komputer, maka resistornya nggak ada yang seperti ini ya, lebih kecil lagi. Maksudnya bukan nggak ada resistornya, tapi bentuknya lebih kecil lagi. Ada yang bentuknya kotak, kecil, ya, tipis, dan sebagainya. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya, ya, karena salah satunya ya untuk menghambat arus listrik supaya komponen aktifnya ini menjadi lebih aman ya, salah satunya. Satuannya adalah ohm ya. Kemudian kapasitor.
Kapasitor ini juga komponen elektronika pasif, ya, menyimpan muatan listrik. Ya, bisa digunakan juga untuk penyaring atau filter, pengaman, cadangan energi. Ini bahannya juga macam-macam, ya. Ada yang dari elektrolit, ada yang dari keramik, ada yang dari kertas, ada yang udara, ya, sesuai dengan nilainya. Kapasitasnya, nilai satuannya adalah farad, ya. Kemudian induktor. Komponen elektronika pasif terdiri dari susunan lilitan kawat. Nah, ini kawatnya, ya, tembaga biasanya. Ini bentuknya induktor bentuknya toroida, ya, toroid, ya, karena bundar, ya, kayak donat begitu, ya. Tengahnya ada intinya, inti besi atau ferit. Kalau bentuknya lurus namanya sinus solenoida, ya. Kegunaannya menghilangkan dengung atau noise pada power supply, mencegah interferensi, menahan arus, dan meneruskan arus DC. Nah, simbol elektronika. Nah, ini Anda harus hafalkan ini, ya, supaya biar lebih cepat memahaminya ini. Simbol elektronika ada yang seperti ini, ya. Ini saklar, ya, ini saklar double switch, ya. Yang ini resistor, tapi ada tanda panahnya. Oh, berarti ini namanya resistor yang bisa diubah-ubah nilainya, ya, variabel resistor. Yang ini dulu, ya. Nah, yang ini resistor, tapi ada ininya, apa ini? Tanda panah ke bawah ini. Oh, berarti ini LDR. Ya. Kemudian simbol kabel. Nah, ini garis simbol kabel gini. Ini yang penghubung, ya. Berarti semua garis ini terhubung. Kalau ini melewati, misalnya, biasanya ada lekukan di sini, ya, lekukan ke atas. Berarti tandanya ini melewati garis yang ke bawah. Ya, di sini ada push button. Push button. Tombol yang ditekan, ya, push button. Ini normally open ini maksudnya adalah secara normal dia terbuka, ya, tidak tersambung atau terputus secara normal. Kalau tidak ada apa-apain, Anda tidak tekan-tekan gitu, ya, dia tetap terbuka, ya, terus terbuka. Dia akan bekerja apabila Anda tekan, gitu, ya, namanya juga push button, ya. Kalau yang model ini juga push button, tapi normally close. Nah, ini tanda ada garis ke atas ini berarti yang untuk ditekan, ya. Nah, ini normally close. Kondisi defaultnya adalah nyambung, ya, close. Nah, kalau Anda tekan ke bawah, ya, jadi terbuka, ya. Gitu. Kemudian ini SPST, single pole single throw. Ini biasa ada di sebagai apa ini saklar lampu, ya, yang ada di rumah Anda ini, ya. Kalau Anda nyalakan lampu kamar, ya, modelnya seperti ini, ya. Kalau diklik, kalau ditekan, ya, dia nyambung. Kalau dibalikin lagi, ya, dia terbuka, begitu, ya, on off, gitu. Sekali ditekan maka rangkaian akan terhubung dan terputus apabila ditekan sekali lagi. Nah, ini banyak digunakan di rumah tangga, ya, single pole single throw. Kemudian ada juga DPST double pole single throw. Nah, ini bisa menggerakkan dua sirkuit sekaligus, tekan sini bisa, tekan sono juga bisa. Kemudian ini simbol sumber arus AC, ini simbol arus DC, ini simbol sumber tegangan, ya, dalam hal ini baterai, ya. Kemudian ini simbol arus terkendali. Nah, silakan dibaca, ya. Ini simbol untuk generator. Nah, ini kemudian resistor tetap, logonya seperti ini. Nah, ini variabel resistor mengontrol arus listrik pada sebuah rangkaian. Nah, contohnya potensiometer. Kalau Anda mengeraskan volume, ya, di radio Anda gitu atau di sound system Anda, ya, maka
Anda berinteraksi dengan ini, resistor variabel ya, putar-putar. Kemudian ada juga termistor, ada LDR. Nah ini resistor juga sebetulnya, tapi ada selubungnya begini ya, lingkaran, kemudian ada tanda panah masuk, ini artinya cahaya. Ini LDR, singkatannya apa LDR? Long Distance Relationship, bukan ya? Singkatannya adalah Light Depending Resistor. Gitu. Jadi resistor yang nilai resistensinya tergantung dari banyaknya cahaya yang masuk, gitu ya. Contohnya ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk lampu sensor lampu jalan, ya. Kalau siang hari karena banyak terpapar cahaya, ya cahaya matahari LDR-nya, maka lampunya mati ya, karena tidak ada arus, ya. Diputus sama si LDR ini. Nah begitu malam nggak ada cahaya, maka ini nilai resistensinya menjadi kecil ya, sehingga arusnya mengalir, nah, sehingga lampunya menyala, lampu jalannya. Nah, kira-kira prinsipnya seperti itu ya. Jadi bisa digunakan untuk sensor. Kemudian ada kapasitor, ini kapasitor polar, kapasitor variabel atau VARVO ya. Ini simbol untuk kapasitor elektrolit. Kemudian ini diode ya. Diode, ini designer diode. Ini diode yang mendeteksi cahaya masuk dan mengubah menjadi arus atau tegangan. Nah, ini mirip prinsipnya ini dengan resistor LDR tadi ya. Kemudian ada diode LED, light emitting diode. Ini apa ini? Diode yang memancarkan cahaya. Ya. Kemudian ini transistor NPN yang tadi sudah kita bahas di awal. Ini PNP, ya ini MOSFET atau FET tadi ya. Ini fototransistor. Ya ini transformer. Ini bukan transformer robot ya, tapi ini logo atau simbol untuk trafo itu ya. Trafo itu ya dari singkatan transformer. Yang fungsinya biasanya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Loudspeaker, motor, osilator kristal, sekring, ya. Ini seperti ini sekring. Sekarang seperti ini rangkaian elektronika. Nah, ini adalah rangkaian elektronika flip-flop. Nah, flip-flop ini artinya lampunya flip dan flop ya. Mati hidup ya, itu artinya flip-flop gitu ya. Ini kalau menggunakan rangkaian diskrit ya. Tapi bisa saja Anda menggunakan rangkaian IC digital. Nah, ini kalau digantikan dengan IC digital, ini mungkin cuma perlu satu IC komponen saja ini, satu komponen IC saja sudah cukup gitu ya. Gitu. Tapi karena ini sebagai contoh rangkaian elektronika, maka ya kita gambarkan secara full ya, rangkaian flip-flop. Komponennya ya seperti ini ya, ada transistor, ini sebagai pemutus arusnya ya, untuk mengendali tegangannya, ada sumber tegangan di sini dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya di soal UTS seperti ini gimana nih? Mana yang resistor, mana yang transistor? Semoga bisa menjawab ya. Nah, ini ya, nomor 1 simbol resistor, nomor 2 apa ini? LED ya. Nomor 3 kapasitor dan seterusnya. Kemudian dari komponen elektronika disusun ya, ditaruh di dalam suatu board ya, yang namanya PCB. Nah, PCB ini singkatan dari print circuit board ya, papan sirkuit yang tercetak. Nah, apa yang tercetak ya, ini yang dicetak ya, rangkaiannya ini biar gampang ini ya, jalur-jalurnya dicetak ini. Dicetak supaya membentuk suatu pola tertentu gitu ya, supaya yang bikin rangkaian bisa mudah memasukkan komponennya di sini. Ya, ini biasanya habis itu
dibur gitu ya. Komponennya dimasukkan, habis itu disolder. Nah, ada istilah layer. Nah, layer ini adalah lapisan. Nah, kalau rangkaiannya sederhana, ya biasanya cuma satu layer saja. Kalau rangkaiannya kompleks, ya bisa berlayer-layer ya. Seperti halnya motherboard, itu bisa berlayer-layer. Layer atas, tengah, bawahnya lagi, dan paling bawah, dan seterusnya. Semakin kompleks, bisa banyak layernya. Oke, nah sekarang alat ukur. Nah, apa ini alat ukur? Kita harus tahu ini alat ukur itu untuk apa ya. Alat ukur itu untuk mengukur komponen tadi ya, baik komponen maupun rangkaian gitu. Nah, ini penampakan dari alat ukurnya. Ada voltmeter ya, di sini ada multimeter. Ini multimeter yang digital, yang ini multimeter yang analog. Bedanya apa? Bedanya kalau digital ini yang ditampilkan langsung displaynya dalam bentuk display digital. Yang ini display analog. Ya. Ini voltmeter, voltmeter yang ini ya, bukan multi ya, khusus untuk voltmeter saja ini. Kalau yang ini osiloskop. Osiloskop ini fungsinya untuk mengetahui sinyal di dalam rangkaian suatu elektronika. Baik sinyal analog maupun sinyal digital ya. Nah, ini voltmeter. Nah, ini alat ukur ampere meter. Nah, ini untuk mengukur arus listrik pada rangkaian. Nah, kalau yang model-model gini itu ya, yang kotak-kotak ini, ya, ini biasanya ditaruh di panel ya, di panel listrik atau di panel elektronika gitu ya. Ya fungsinya ya sebagai alat ukur juga, tapi sebagai alat ukur yang sifatnya statis ya, nggak bisa dibawa-bawa seperti ini. Yang ini kan mobile, yang ini tetap ya ditaruh di panel. Yang ini digital. Nah, ini tang ampere, kok namanya tang ampere? Karena fungsinya seperti halnya tang, bukan fungsinya ya. Operasionalnya seperti halnya tang ya. Tang itu kan ada buka kayak gunting itu ya. Nah ini juga sama, ini dibuka, ini ditekan, ini maka ini menjadi menggeser ke terbuka begitu, kemudian dimasukkan ke kabel. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, penggunaan ampere meter itu penggunaannya disusun secara seri ya. Ini ada rangkaian di sini. Kalau ingin mengetahui nilai arus yang mengalir, maka ini harus dipotong ya. Tek, itu terus dipasangin ampere meter. Nah, ini sehingga harusnya mengalir melewati ampere meter. Nah, ini kalau tang ampere ini digunakan untuk apa? Nah, ini untuk digunakan biasanya untuk sama mengukur arus arus listrik juga, tapi dia penggunaannya seperti ini ya, dicapitkan apa ya, dikalungkan lah ya di sini ya. Ini dibuka, masukin plug gitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk yang arus-arus besar ya, yang kita tidak mungkin untuk memotong di sini ya, memotong di sini. Kemudian avometer. Nah, avometer atau multimeter alat ukur yang multifungsi digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan, dan resistensi. Nah, ini tergantung menu mana yang Anda pilih di sini ya. Kalau Anda pilih ngekliknya di sini atau muternya di sini, maka Anda ingin mengetahui tegangan DC ya. Kalau yang ingin mengetahui resistensi berarti di sini ya. Kalau yang ini untuk AC gitu ya. Seperti itu. Nah, ini cara penggunaannya ya. Ini terminalnya. Nah, ini terminal COM ini artinya ground ya, biasanya warnanya hitam. Yang ini untuk apa ini tegangan ya. Nah, colokin tuh, masukin sini. Nah, ini mengukur resistor caranya seperti ini ya. Nah, dipilih di bagian menu resistor, kemudian dicolokkan di sini misalnya. Setelah itu probe. Nah, ini namanya probe ya. Probe ini dicolokkan di kakinya resistor, nanti akan keluar nilainya.
Ya, ini osiloskop. Alat ukur elektronik berfungsi memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik. Kemudian alat alat pendukungnya. Ya. Alat pendukung elektronik ini ada test pen, ya, ada apa ini obeng, ya, obeng kecil-kecil ya, karena memang biasanya kalau komponen elektronika kan kecil-kecil ya. Untuk membuka PC misalnya, Anda obengnya kan ya yang kecil-kecil saja paling. Atau solder ya, solder untuk menyambungkan komponen elektronika. Atau pinset ini, pinset juga penting ya, membantu mengambil atau meletakkan komponen pada proses soldering. Nah, jangan lupa dengan menggunakan komponen elektronika dan alat-alat pendukungnya, Anda harus memperhatikan K3 ini, keselamatan kesehatan kerja. Nah, ini kalau di IT esensial kan ada juga kan, di pengantar teknologi informasi ya, mata kuliah PTI, ada juga materi ini ya. Kenapa? Ya karena saking pentingnya K3 ini supaya Anda tidak terjadi kecelakaan ya. Nah, ini contoh memegang solder yang benar ya. Jangan sampai yang panas yang Anda pegang ya, tapi pegangannya ini yang harus Anda pegang. Gitu. Kalau Anda pegang yang panas ini ya, tangan Anda luka ya, luka terbakar. Kemudian ada gelang antistatis, ini untuk menghindari atau menghilangkan menghindari listrik statis, komponen dari listrik statis. Nah, ini biasanya pasangannya komponen yang mau diperiksa, komponen elektronika atau rangkaian elektronika yang mau diperiksa biasanya ditaruh di atas karpet ya, karpet apa ini, karpet karet gitu ya, yang khusus. Nah, ini contoh, nggak boleh megang seperti ini ya, solder ya, atau ditaruh soldernya seperti ini. Nah, ini sudah ada tempatnya, ini tempat untuk menaruh solder, ini busa pembersihnya, ini biasanya agak-agak lembab, agak-agak basah gitu ya, supaya kalau habis solder, ujungnya ini digesekkan di busa ini biar bersih lagi untuk bisa digunakan. Gunakan gelang antistatis, membuang sisa arus, gunakan sepatu agar kaki tidak terhubung ke ground. Nah, ini ya, supaya tidak kesetrum ya. Sepatunya ya sepatu karet ya. Jauhkan solder dari komponen atau bagian tubuh setelah digunakan. Nah, biasanya ada mahasiswa yang mensolder jarak antara wajahnya dengan soldernya itu dekat ya, sehingga dia bisa terhirup itu asap residu timahnya ini ya. Sebaiknya ventilasinya juga diperhatikan ya. Ya, selesai. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, nanti saya akan mengirimkan latihan soal ya ke Google Classroom. Silakan dikerjakan latihannya sebagai latihan ya, anggap saja itu sebagai kisi-kisi UTS ya. Karena minggu depan kan sudah mulai UTS. Kisi-kisi UTS-nya ya yang sudah kita pelajari selama ini ya. R, L, C ya, dan materi hari ini. Nah, coba Anda kerjakan, kemudian di pertemuan yang lalu juga sudah saya buatkan pembahasannya juga ya. Nah, ini coba yang soal yang akan saya upload ini Anda kerjakan juga sebagai latihan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.